Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Halo sahabat guru semua. Perkenalkan saya Vivile Ananda, PPG Prajabatan Gelombang Kedua Universitas Mataram. Mengajak kita semua untuk merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Siapakah sosok Ki Hajar Dewantara? Memiliki nama asli Suwardi Surjaningrat, Ki Hajar Dewantara yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889 merupakan Menteri Pendidikan pertama pada masa awal kemerdekaan. Beliau adalah aktivis dan tokoh pendidikan Indonesia yang menentang pendidikan pada zaman penjajahan Belanda. Pada zaman kolonial Belanda, ia mendirikan perguruan taman siswa untuk memberikan kesempatan kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang sama. Atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan, Ki Hajar Dewantara mendapatkan gelar Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahirnya yaitu 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Proses pendidikan harus berpusat pada anak. Siswa diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Guru dan orang tua hendaknya memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan masing-masing siswa untuk memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses pembelajarannya. Nah, bagaimana karakteristik pembelajaran yang berpihak pada murid? Berikut refleksinya. Yang pertama, manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpihak pada murid. Pendidikan bertujuan agar anak selamat dan bahagia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak adalah manusia merdeka, namun merdeka yang bertanggung jawab. Manusia merdeka merupakan manusia yang hidupnya secara lahir maupun batin tidak bergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatannya sendiri. Dalam proses pembelajaran di kelas, anak harus belajar tanpa adanya tekanan belajar, tanpa takut disalahkan, bebas mengutarakan pendapatnya, dan mengembangkan kreativitasnya dalam bentuk apapun. Guru tidak memaksakan anak untuk menghasilkan karya yang sesuai dengan keinginan guru. Bisa saja dalam bentuk gambar, melukis, kaligrafi, infografis, lagu, puisi, maupun dalam bentuk lainnya. Yang kedua, mengembangkan bakat dan minat siswa. Pendidikan yang berpihak pada murid adalah pendidikan yang memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan masing-masing anak. Bakat adalah kemampuan bawaan dari lahir, sedangkan minat terbentuk selama proses pembelajaran anak. Bakat yang dimiliki oleh anak tidak selalu berhubungan dengan akademis ataupun kemampuan kognitif, namun bisa jadi berhubungan dengan hal-hal yang bersifat sosial seperti kemampuan berbicara dan berinteraksi dengan banyak orang. Yang ketiga, kodrat anak. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang dielaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya dituntut untuk mencapai kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Cara belajar murid abad 21 tentu berbeda dengan murid abad 20-an. Salah satu yang terlihat menonjol yaitu anak lebih menguasai teknologi dibandingkan orang tua dalam menggunakan media digital. Untuk itu, sebagai pendidik harus bisa adaptif terhadap perkembangan zaman di mana anak tinggal dan tumbuh. Proses pendidikan harus terus dinamis mengikuti perkembangan zaman. Cara mendidik menuntun pada murid juga berubah dalam menghadapi tantangan revolusi 4.0. Maka pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.
Anak Indonesia tumbuh dan berkembang dengan kodrat alam yang berbeda dengan negara-negara barat. Misalnya kodrat alam. Alam Indonesia memiliki 2 musim serta kondisi alam, mulai dari pantai hingga pegunungan, memiliki keberagaman. Setiap daerah memiliki kondisi alam yang berbeda. Tentu berbeda bagaimana cara memaknai hidup. Proses pendidikan hendaknya selalu menyesuaikan dengan kodrat alam di mana murid tinggal dan berada. Maka didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya. Yang keempat, semboyan Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid terlihat dari semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Guru dan orang tua merupakan teladan bagi anak-anak untuk mengembangkan nilai-nilai luhur kemanusiaannya agar menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti yang baik. Dalam pembelajaran, murid merupakan subjek dan guru adalah fasilitator yang memberikan dorongan dalam membimbing anak. Guru dan orang tua hendaknya selalu peduli dan menuntun dengan penuh kasih sayang. Potensi anak bergantung dari rangsangan yang diberikan guru dan orang tua. Karena itu, wajib bagi guru dan orang tua menggali sekaligus mendorong potensi anak sejak dini. Setiap anak kita adalah benih yang unggul, tinggal bagaimana menyediakan tempat yang tepat. Murid harus diberikan dorongan dengan bimbingan dari berbagai pihak untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan berpihak pada murid. Karena pendidikan adalah tuntunan, maka sebagai seorang guru, biarkanlah kekuatan kodrat pada anak tumbuh dengan bimbingan dan tuntunan yang baik dan berpihak pada murid. Jika kita pendidik diibaratkan sebagai petani, maka murid adalah benih-benih padi, dan tuntunan adalah cara merawat dan memahami benih, agar dapat tumbuh dengan baik dan menjadi tumbuhan yang subur. Namun, petani tidak dapat menentukan kemana arah padi akan tumbuh. Di kelas, peran guru sebagai fasilitator hendaknya setiap anak dipandang sebagai subjek yang unik dan memiliki potensi yang berbeda-beda serta memiliki kekuatan kodratnya masing-masing dan memerlukan bimbingan yang berbeda pula sesuai dengan kebutuhannya sebagai individual agar mereka dapat menjadi pribadi yang mandiri, berkebinekaan global, berpikir kritis, dan yang terpenting memiliki keimanan dan ketakwaan serta berkarakter mulia. Demikianlah pembelajaran di rumah dan di sekolah. Guru dan orang tua hendaknya saling bekerja sama dengan memberi tuntunan untuk menumbuh kembangkan potensi, bakat, dan minat masing-masing anak. Sebagai kalimat penutup, ingatlah bahwa setiap anak itu unik dan tidak dapat dibandingkan. Maka berikanlah apresiasi anak sesuai dengan potensinya. Demikianlah refleksi tentang Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Akhir kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.